Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini masih di subtema 2 di pembelajaran 5 dan 6. Nah, sekarang kalian persiapkan ya bukunya. Pada halaman 50 di sini ada cerita tentang Nina yang merasa sedih. Nah, Nina merasa sedih karena ia tidak bisa menang lomba lari. Terjatuh ketika lomba berlari merupakan pengalaman kurang menyenangkan. Lalu Deli menghibur Nina. Nina masih bisa ikut lomba yang lainnya. Nina pun bersemangat lagi. Deli menolong Nina. Deli juga menghibur Nina. Nah, dari sikap Deli ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, masih ingat kan? Kalian bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Iya, bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk simbol sila kedua yaitu rantai. Di sini ada beberapa contoh sikap yang sesuai dari sila kedua Pancasila. Nah, yang pertama di sini bersikap rendah hati dan tidak sombong. Contohnya di sini Nina mengucapkan selamat kepada Deli. Selamat ya Deli, kamu memang hebat. Nah, lalu Delinya mengucapkan terima kasih Nina. Nah, yang kedua yaitu menghormati dan menyayangi guru. Lalu yang ketiga bersikap adil kepada orang lain. Nah, gambar-gambar ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di sekolah ya anak solih-solihah. Nah, pada halaman 53 sekolah Nina akan mengadakan lomba antar kelas. Mary dan Nina ingin mengikuti lomba membaca puisi. Lalu ibu guru melatih mereka membaca puisi yang baik. Nah, dalam membaca puisi itu tidak boleh terburu-buru. Setiap kata harus dilafalkan dengan jelas. Dilafalkan artinya diucapkan. Nah, pada saat membacakan puisi itu harus memperlihatkan wajah yang sesuai dengan puisi yang dibacakan. Ini contohnya ada puisi tentang rasa senang, maka harus dibaca dengan wajah yang gembira. Lalu di sini ada puisi tentang kesedihan. Nah, untuk puisi tentang kesedihan maka harus dibaca dengan wajah yang sedih. Nah, pada puisi yang pertama ini merupakan contoh puisi yang harus dibaca dengan wajah yang gembira karena puisi ini tentang rasa senang. Nah, sedangkan pada halaman 54 pada puisi yang kedua ini merupakan contoh puisi tentang kesedihan. Maka harus dibaca dengan wajah yang sedih. Nah, setelah itu sekolah Nina bersiap mengadakan lomba. Tony dan teman-teman bertugas menghias panggung. Mereka bekerja sama dan saling membantu. Mereka bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Menghias panggung merupakan pengalaman yang menyenangkan. Nah, kita lanjut pada halaman 53. Tony dan teman-teman itu mengamalkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, contoh lain dari pengamalan sila ketiga Pancasila adalah ini contoh-contohnya, yaitu yang pertama bermain dengan semua teman. Nah, ketika bermain kita tidak boleh membeda-bedakan ya anak solih-solihah, kita harus bermain dengan semua teman. Lalu yang kedua bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Terus yang ketiga membantu teman tanpa membeda-bedakan. Nah, untuk simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Oke. Nah, setelah itu Tony ingin menghias panggung dengan pita. Tony mengukur panjang panggung.
Tony mengukur dengan meteran karena panjang panggung itu melebihi panjangnya penggaris. Jadi untuk mengukur panjang bendanya itu dengan meteran. Panjang panggung 300 cm pada meteran. Terlihat bahwa 300 cm sama dengan 3 meter. Nah, diingat kembali ya, setiap 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, di sini ini salah ketikan ya anak solih-solihah, ini harusnya 300 cm bukan 300 m. Nah, seperti ini contoh alat meteran yang digunakan Tony untuk mengukur panjang panggung. Nah, di sini terdapat angka yang menunjukkan 300 cm. Nah, 300 cm itu sama dengan 3 meter. Nah, jadi panjang pita yang dibutuhkan Tony adalah 3 meter. Untuk tugasnya, kalian kerjakan halaman 52 dan 56 ya anak solih-solihah. Cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa belajar ya anak solih-solihah dan menjalankan sholat 5 waktu serta murojaah di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.